Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ya, hari ini ada lagi liranya Capricorn untuk mendapatkan bacaannya. Dan ini adalah The Hidden Truth ya Capricorn. Apa kabar sahabat-sahabat Capricorn saya? Sudah ada. Satu aja nih. Yuk, satu aja katanya. Oke, ketinggalan satu di bawah. Oke, berarti dia mau juga nih. Oke, so ada dua kartu untuk overall energinya. Dan ini dua hal yang bertolak belakang. Yang satu energi api, yang satu energi tanah. Energinya Capricorn ya. Tapi kita bacain aja. A bright future manifests through hard work and creativity, partnering with others who share your dream. Great progress being made. Okay, my dear Capricorn, ada project yang kalian lakukan saat ini, yang sedang kalian fokuskan saat ini, project apapun, pekerjaan, karir, keuangan, dan bisnis, juga tentang kehidupan, apapun itu ya, planning kalian, planning yang sedang kalian fokuskan, sedang kalian kerjakan. Dan itu dibutuhkan partnering, dibutuhkan bekerja sama dengan orang lain. Oke? Bekerja sama, two of spring pantesan, two of wand ya. Jadi memang diminta untuk bekerja sama supaya seimbang gitu. Dikerjakan sendiri bisa nggak? Bisa, tapi hasilnya akan lebih baik pada saat kalian mendapatkan partner yang bisa selaras dengan kalian, yang sejalan dengan kalian. Karena dibilangnya a bright future manifest through hard work, partnering with others gitu. Jadi kayak pekerjaannya, karena ini lumayan agak berat ya, agak menyita waktu, menyita tenaga kalian juga, dan menyita pikiran kalian tentu saja. So dengan berpartner dengan seseorang lainnya yang satu visi dengan kalian, ini akan bisa membuat kalian mengerjakan itu menjadi lebih mudah ya. Oke, kita taruh di sini yang satu lagi, Ten of Autumn atau Ten of Pentacles. Pentacles bicara tentang karir, keuangan, dan bisnis ya. Oke. Take step to ensure the financial security of your children or other loved one. Making wise investment or planning for retirement. Honoring family tradition. Oke. My dear Capricorn, ini bicara tentang nabung ya. Berinvestasi, nabung Capricorn. Ayo Capricorn yang susah nabung boleh tunjuk tangan, boleh komen di bawah. Tapi ya, karena saya ada Capricornnya ya di ascendant saya, dan saya sangat tahu banget, nyadar banget kalau susah untuk berinvestasi, susah untuk menabung, bahkan jadi kayak dapat segitu habis segitu gitu ya. Tapi katanya pikirkan untuk mulai menabung. Oke, so the hidden truth-nya adalah ini tentang future kan ya, tentang kalau near future-nya kan sebentar lagi tahun baru tentu saja. Kalau jangka panjangnya tentu saja untuk tahun-tahun selanjutnya. So yang perlu kalian lakukan my dear Capricorn adalah mulai mikirin gimana untuk nabung, berinvestasi demi orang-orang tercinta kalian gitu. Kadang-kadang kita cuma mikirin diri kita sendiri, ya udah habis aja berapapun yang kita dapat. Tapi mungkin mulai mikirin gimana caranya supaya ada pertambahan, dan itu bisa untuk keluarga kalian atau orang-orang tercinta kalian, apapun siapapun itu ya. Ini berlaku untuk divine feminine maupun divine masculine, karena zaman sekarang perempuan juga berkarir ya, perempuan juga cari duit, jadi nggak melulu laki-laki ya, perempuan juga bisa. So ini berlaku untuk kalian yang cewek maupun yang cowok. So yang tadi dibilang berpartner, mungkin memang bisa berpartner dengan orang lain untuk tujuan kalian itu. Tapi tentu saja beberapa dari kalian
akan susah berpartner dengan orang kalau tidak menemukan orang yang cocok gitu. Saya bolak-balik nemu nggak jadi, nemu nggak jadi, nemu nggak jadi, kayak kayak semesta tuh nggak ngasih gitu ya, per partneran itu nggak terjadi kayaknya, memang semesta nggak ngasih, mungkin karena memang kedepannya nanti bagaimana, so nggak jadi melulu gitu. Cuma itu kan karena saya bukan sepenuhnya Capricorn ya, cuma ada Capricorn di dalam chart hidup saya, itu aja ascendant saya. Tapi maksudnya untuk kalian para Capricorn, mungkin memang beberapa dari kalian eh, silahkan mencari partner yang cocok sih untuk ini ya, untuk investasi atau mendapatkan dana lebih dari yang sekarang kalian dapatkan gitu. Iya, mostly. Oh, kalian punya banyak temen yang bisa dijadiin partner loh. Partner dalam hidup juga bisa sih ya. Tapi ini kan kita lagi ngomongin karir, keuangan, dan bisnis ya. So overall energinya kayak gitu. Coba kita buka kartu selanjutnya. Satu, dua, tiga. Coba saya belum buka. 4 lagi ya. Yay. 5. Lagi dong untuk thank you. Waduh. Okay, I consider like this and I consider like banyak kartunya. Oke, kita buka satu-satu ya. Oh, ada the tower. Well, bacanya mulai satu-satu ya. The Tower. The Tower, yang udah sering nonton bacaan tarot tahu lah ya The Tower artinya apa. Oke, keluar dari zona nyaman. Kemudian apa lagi? Ada hal-hal yang tidak terduga akan datang. Iya. Oke, terus hubungannya dengan bacaannya si Capricorn saat ini apa? Oke, gini. Mungkin selama ini kalian tidak bisa percaya dengan orang lain, berpartner dengan orang lain karena kalian ngerasa nanti nggak cocok, nanti gini, nanti gitu. Tapi memang yang saya lihat di sini khusus untuk Capricorn, oke, kalian sebenarnya harus buang jauh-jauh pikiran yang zouzon nggak jelas itu, karena bagaimanapun kalian sebenarnya punya partner yang bisa diajak kerjasama loh. Oke, asal kalian mau keluar dari zona nyaman kalian, gitu. Kalau misalnya kalian nganggep, aduh nanti akan ada peristiwa yang gimana-gimana kalau partner saya sama saya akhirnya nggak cocok, ya itu benar banget, bisa seperti itu. Tapi kalau kalian nggak mau mencoba atau belum pernah mencoba, bagaimana bisa ketahuan seperti itu, gitu. Di depannya akan di hold duluan kok sama semesta kalau memang itu nggak cocok buat kalian. Jadi kayak kalau memang cocok dikerjakan sama orang tersebut, akan diberikan jalannya. Kalau enggak, pasti nggak kejadian gitu. Saya sih belajar dari pengalaman seperti itu ya. Banyak hal saya mau bikin ini, mau bikin itu, udah direncanain matang-matang, tapi ternyata akhirnya nggak pernah kejadian. So karena nggak pernah kejadian ya, saya menganggap bahwa memang semesta tidak memberikan jalannya untuk saya berpartner dengan orang tersebut gitu. Nah di sini kalian itu diminta untuk cobalah buka pikiran kalian ya, siapa tahu memang ada partner yang cocok untuk kalian. Sekali lagi, kalau memang ternyata nggak cocok, dari depan juga disuruh berhenti kok sama semesta gitu ya. Kalau di tengah jalan berhenti itu juga sama juga, berarti memang bukan buat kalian, so nggak usah terlalu dipikirin segitunya ya. Oke, so silahkan dicoba untuk berpartner dengan seseorang. Two of Swords, ini beberapa hal yang ada di kepala kalian saat ini, nggak perlu terlalu dianalisa segitunya, monggo dilakukan aja apapun yang tadi ya, yang berhubungan dengan mungkin investment atau apa yang ingin kalian lakukan untuk kehidupan kalian ya, in term of karir, keuangan, dan bisnis dan lain sebagainya. Jadi monggo silahkan dilakukan, nggak usah dipikirin sampai kayak nggak
ya bukan yang nggak perlu dianalisa, tapi maksudnya dipikirin iya, tapi dilakukan juga iya gitu. Monggo dilakukan juga iya. Karena apa? Karena kartu selanjutnya adalah King of Pentacle, karena itu akan menghasilkan, my dear Capricorn, itu akan menghasilkan banyak ya. Dan itu juga baik untuk yang tadi kalian jadi bisa nabung, mungkin bisa apa ya, jadi ada tambahan lah gitu ya di karir keuangan dan bisnis kalian. Mungkin kalian biasa dapat sebulan segini gitu, ini ada tambahan gitu. Jadi yang ragu-ragu jangan ragu-ragu ya, lakuin aja karena ya oke. Karena beberapa hal pasti akan terjadi di tahun 2023, pasti akan terjadi, dan kita siap-siap aja gitu. Bersiap-siap untuk hal apapun itu yang akan terjadi. Ya, kita doakan yang baik-baik saja tentu saja, tapi memang oke. Well, beberapa dari kalian akan menemukan kejadian yang mengejutkan dalam waktu dekat. So, bersiap-siap itu penting. Dan nggak perlu ditunda lagi apa yang ingin kalian lakukan. Jangan tunda karena hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Kartu selanjutnya juga bagus, my dear. Kartu selanjutnya adalah Three of Wands. Kayak kalian melihat jalan di depan itu sudah kelihatan ya. Walaupun kalian tahu kayak naik turunnya, terjalnya bagaimana, ada sungai mungkin, ada jurang mungkin, ada pegunungan dan lain sebagainya, kalian udah tahu, tapi kalian sudah bisa memilih apa yang terbaik sehingga itu bisa dijalani dengan baik pula gitu. Jadi nggak usah terlalu mikirin kayak aduh nanti gimana ya memang sih nanti gimana gitu kan, tapi ya kalau nggak dilakuin kalian nggak tahu dong gimana. Kalau nggak dijalanin cuma diliatin doang. Padahal kalau udah tahu udah kelihatan tuh sungainya tuh sebelah situ, tuh jurangnya tuh sebelah situ, kayak gitu kan udah kelihatan gitu. Jadi dijalanin aja. Oke, so oke. Well, ya. Dan kalian juga tahu di bagian mana bakalan ada badai. Kalian udah bisa menduga-duga itu ya. Kemudian ya ada Six of Cups. Ada orang yang sangat berarti untuk kalian, dan karena orang itu sangat berarti untuk kalian, monggo silakan kalian berikan juga setulus hati apapun itu, dalam bentuk mungkin perhatian, dalam bentuk yang lain. Tapi memang orang tersebut selama ini memberikan kayak arti hidup buat kalian. Oke? It's a mom. It's a mom. Kalian para Capricorn yang mungkin tinggal jauh dari orang tua ya, seperti saya, tinggal jauh dari ibu saya yang tinggal satu-satunya karena bapak saya sudah meninggal. Berikanlah perhatian kepada beliau karena beliaulah yang sebenarnya selama ini ngedoain kalian ya. So nggak melulu soal ibu sih, kalau saya memang ibu karena kan ya keadaannya seperti itu. Tapi untuk kalian bisa yang lain, bisa kakak juga, adik, atau mungkin siapalah yang memang berarti untuk kalian. Oh, nenek, oke, nenek juga, oke. Yang selanjutnya ada Four of Wands. Untuk kalian yang berada di posisi di mana sedang memulai sesuatu atau sedang merencanakan sesuatu, udah jelas ya tadi kalian udah lihat jalannya tuh kelihatan. Dan Four of Wands di sini tuh dikasih jalan juga ya, dikasih jalan yang tepat gitu untuk kalian lalui. So kalau kalian lalui itu dengan baik, itu bisa akan dicapai apa yang ingin kalian dapatkan, dan you will be happy, Capricorn. Yep, ada pintu yang terbuka untuk kalian di apapun yang sedang kalian fokuskan saat ini. Oke. Kemudian ada hal baru yang datang ke kalian juga ya. Ada Knight of Swords. Hal baru, tapi hal yang bukan begitu datang terus kalian diam-diam aja gitu, enggak. Tapi harus diusahakan. Jadi hal baru itu datang, itu justru menambah ya.
menambah bukan mengurangi apa yang sudah kalian lakukan, enggak, tapi itu kayak menambah. Dan itu menambah kayak tambahan ide mungkin ya, atau tambahan bantuan dari orang ini, karena ini bisa juga berupa orang yang datang untuk tiba-tiba datang ngebantu aja apapun project kalian gitu. Dan itu hal yang baru, bukan orangnya yang baru, halnya yang baru. Orangnya mungkin orang yang udah kalian kenal ya, karena kan kalian gak gampang percaya dong ya sama orang baru gitu kan. Tapi ini hal baru yang dibawa, tapi orangnya sih bisa lama ya. Oke, kemudian Seven of Sword tapi terbalik. Beberapa hal yang kalian pikir itu akan membuat kalian rugi atau membuat kalian gak nyaman, itu gak kejadian kok. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, kalian udah ngelihat jalannya, kalian udah tahu di mana akan ada badai, di mana akan ada hal-hal yang mungkin akan menyakiti kalian atau nggak bikin nyaman. Jadi kalian bisa agak ngeles-ngeles gitu. Jadi kalian udah lihat-lihat dulu nih, udah diincer-incer dulu nih ini kemana jalannya, dan kalian udah tahu. Dan memang semesta juga ngasih kalian untuk terus maju dan melakukan apa yang harus kalian lakukan. Oke. Well, yang terakhir konflik. Seven of Wand, ada konflik ya, tentu saja ada konflik. Maksud saya gini, kartu pertama kalian aja udah ada Tower ya kan. So untuk keluar dari zona nyaman aja agak susah memang, untuk siapapun, nggak cuma melulu tentang Capricorn. Apapun zodiaknya, manusia juga bisa. Bahkan ada yang bilang gini, kita zona nyaman yang mana aja kita nggak tahu gitu, terus suruh keluar kemana gitu. Terus kayak teman saya juga kemarin bilang gini, kita harus keluar dari zona nyaman, tapi kalau abis keluar dari zona nyaman nggak dapat zona nyaman yang baru, buat apa gitu katanya gitu. Make sense juga. So konflik ini terutama kepada diri sendiri sih ya, berkonflik dengan diri sendiri karena banyak hal yang ada di kepala kalian ingin dilakukan, tapi ya itu tadi, disuruh berpartner dari sama orang, tapi gitu ngelihat masa depan jalannya udah ketahuan, tapi nah ya tapinya itu yang jadi konflik ya, tapinya itu yang jadi konflik. Oke, lanjut dengan mau intermezzo dikit ya, saya ceritain. Saya lupa sih dia zodiaknya apa, tapi kalau dia nonton bacaan saya terus dia tuh yang kasih ketawa, tawa gitu, orang ketawa, dan terus menerus begitu di setiap bacaannya. Kayaknya random deh dia ngelihatnya, nggak sesuai zodiak. Terus saya mikir gini, ini orang kalau emang nggak mau lihat nggak usah lihat. Kalau saya rugi ya ngelihat video YouTube yang tidak saya YouTube yang tidak saya sukai, saya skip gitu kan. Saya cari yang saya sukai daripada ngetawain kayak gitu. Akhirnya ya orangnya saya blok, ngapain gitu, nggak ngelihatin dia orang yang ngetawain apa yang kita buat gitu kan. Bukannya apa-apa, kayak kenapa sih dia harus ngetawain apa yang orang bikin di YouTube gitu? Kalau nggak suka ya skip aja, kan harusnya gitu aja ya nggak sih? Sama juga yang kayak ngomong haters atau apa. Tapi untungnya sekarang, ya jauh banget deh. Untungnya sih sekarang nggak terlalu banyak haters kayak dulu gitu. So saya lebih fokus kepada kalian yang mau nonton ini dengan baik, dan itu jauh banget. So saya ambil dulu ya sebentar. Saya jauh soalnya, jadi saya potong dulu ya. Hai Capricorn, saya udah ngambil, itu jauh banget tuh larinya, dan ini ada 4 kartu. Ya udahlah, saya bacain 4-4-nya ya. Ini kompak banget nih 4 kartu nih. Oh, Destiny, the Wheel of Fortune sih. Ada roda keberuntungan berada di pihak kalian. So ya, yang seperti saya katakan tadi, Two of Sword-nya terbalik. So pikirin, tapi action juga gitu. Jadi jangan dipikirin segitunya sampai kalian tidak melakukan apapun. Nah itu yang nggak lucu tuh ya. Lah udah dipikirin tapi tidak dilaksanakan. So pikirin iya, tapi lakukan, karena ada the Wheel of Fortune. So don't worry, ada roda keberuntungan sedang berada di pihak kalian, karena tadi Four of Wand-nya juga bilang ada jalan kan. Saya bilang ada jalan dari semesta yang disiapkan untuk kalian para Capricorn. Oke. So, the Magician pula ya.
The Magician bilang, apapun yang kalian inginkan bisa dimanifestasikan, so monggo silahkan apapun itu. Jadi kalau kalian pada saat nonton video ini dan berpikir, kayaknya nggak mungkin, no, it's mungkin saja, it's possible. Mungkin saja dilakukan, apalagi kalau kalian sudah memplanningkan itu, merencanakan itu dengan sebaik-baiknya, tinggal eksekusinya kan, tinggal lakuin aja gitu. Ya, yang saya bilang tadi, konfliknya tuh lebih ke diri sendiri, lebih di pada saat kalian mikirin ini terlalu banyak mempertimbangkan, dan ya untuk Capricorn cenderung melihat sisi buruknya, jadi ya kayak nanti begini, nanti begitu gitu ya. So ya sudah, fokuskan aja dengan di setiap apapun itu pasti ada possibility untuk tidak sesuai, tentu saja. Tapi bukan itu kan yang harus difokuskan, gimana supaya sesuai gitu. Oke, kemudian ada Four of Pentacles sih, security. Ditulisnya di sini security. So memang iya, ini aman untuk dilakukan, untuk melakukan investasi atau apapun, atau tadi menabung dengan cara apapun, terserah. Yang sesuai aja sama kalian, karena saya bukan ahli keuangan. So lakuin aja. Kemudian passion. Lakukan yang sesuai dengan passion kalian ya. Yang berhubungan dengan apa yang menjadi hobi kalian, boleh silakan, monggo. Oke, itu baru 4. Saya mau ambil lagi aja kartu Oceanic Tarotnya. Thank you. Mungkin gak panjang-panjang juga ya ini bacaannya. Oke, thank you. Nah, 3 kan? Ya, 3. Oke, Two of Pentacles. Option sih, banyak opsi. Option banyak yang bisa kalian lakukan, yang kalian pilih untuk dijadikan opsi ya, dijadikan pilihan untuk apa yang ingin kalian lakukan gitu. Kemudian healing, the Angel of Ocean. Healing ini dari tadi tuh ya, dari konflik yang mungkin membuat kalian nahan-nahan diri untuk melakukan segala sesuatunya, jadi memang perlu healing dulu ya. Healing dari heartache katanya. Three of Swords. Ini apa? Coba saya lihat. Oke. Kalian yang pernah dihianati oleh orang dalam hal karir, keuangan, dan bisnis ya, mesti healing dulu gitu. Oke, jadi memang kenapa tadi terjadi konflik kepada diri sendiri, karena kalian pernah kayak ditipu atau dihianati oleh teman sendiri. So kalian ngerasa ya ampun, gak mau lagi-lagi deh kayak gitu, jadi terlalu hati-hati ya. Gak apa-apa, bagus, terlalu hati-hati itu bagus. Tapi ya bukan berarti karena terlalu hati-hati terus menghentikan langkah kalian. Astaga, saya tuh yang di kepala sama yang di mulut udah ini ya, udah nggak sinkron ya. Faktor U. Oke, thank you. Anyway, my dear Capricorn, silahkan pertanyakan satu hal. Saya akan membukakan untuk kalian jawabannya yes or no. Oke. Yes or no. Yes or no. No. Jawabannya no. Karena kalian dihambat sama masa lalu kayaknya. Yang hambatannya itu dari kejadian masa lalu yang udah pernah kalian rasakan, jadinya itu menghambat kalian gitu. Terus yang kelihatan. Oke, terus pesan dari Fairy Oracle Card. Music. Capricorn yang suka music, listen carefully, for this may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories, and charm fairies to your door. Musik, kenapa musik ya pesannya? Oke, gini kali ya, kalau misalnya kalian agak stres karena mikirin ini itu banyak hal, musik bisa menenangkanmu. Musik bisa membawamu ke relaxation dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dibutuhkan oleh Capricorn. I don't know exactly actually.
Tapi ya udahlah, pesannya seperti itu. Oke, ada pesan lain tentang musik? Nggak ada. Kalau gitu, dari Archangel Haniel, Moon Cycle. Oh iya, pantas. Notice how the moon affect your energy and manifestation and capitalize upon this cycle. Capitalize upon this cycle. Oke. Moon cycle pada saat sedang ada ya moon cycle itu ya. Biasanya memang emosi lagi keaduk-aduk ke tadi, makanya ada yang perlu di healing ya dari kalian. Dan musik sekarang make sense kenapa pesan dari Very Oracle Card tadi tentang musik ya. Ada yang Capricorn yang lagi stres ya, mikirin ini itu, mungkin banyak hal yang nggak kejadian juga di kehidupan kalian. Gak usah terlalu stres ya my dear, karena bagaimanapun, buat apa sih kita stresin hidup kita sih? Ya bukan berarti saya nggak pernah stres, saya juga stres. Tapi ya udah jalanin aja, begitu pagi-pagi bangun ya masih hidup gitu ya, masih bernafas, ya udah disyukuri aja itu gitu ya. Oke, anyway, yang terakhir dari Monology Oracle Cards, kita lihat apa pesannya. Meditate and contemplate Moon in Pisces. Ini rekan kalian ya, deket ya. Oke. Ya, meditasi memang diperlukan kalau memang kalian sedang dalam masa yang stres atau punya banyak pikiran saat ini ya. Makanya tadi disuruh dengerin musik, disuruh meditasi. Tapi karena ada kartu Magician tadi dan The Wheel of Fortune, sebenarnya keberuntungan sedang menanti kalian. Cuma kalian perlu healing aja dari segala sakit hati dan stres yang sedang kalian alami gitu ya. Oke, so my dear Capricorn friends, terima kasih sudah mendengarkan sejauh ini. Saya harap kalian selalu berbahagia, selalu baik-baik saja, selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye.